Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Pak Imron dari SD Muhammadiyah 6. Saya harap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat untuk tetap mengikuti pembelajaran daring pada semester 2 kali ini. Dan tak lupa untuk mengingatkan kepada anak-anak sekalian agar tetap menjalani protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar membaca data dan menafsirkan data. Kita mulai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. 3.11 menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. 4.11 mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya dan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Indikator 3.11.3 memahami cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. 4.11.3 membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Membaca data dalam bentuk tabel. Berikut ini contoh tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Dari tabel dapat kita baca kesimpulan, siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Siswa yang mendapat nilai 8 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 9 ada 5 orang. Jumlah siswa kelas 4 adalah 15. Membaca data dari tabel berarti menyebutkan informasi yang tertulis dalam data atau menginformasikan data. Menafsirkan data dalam bentuk tabel. Contoh nilai ulangan matematika siswa kelas 4, ini nilai yang tadi ya, kita tampilkan lagi, kita coba tafsirkan apa yang ada di dalam tabel berikut. Dari tabel dapat kita tafsirkan beberapa hal. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Nilai yang terbanyak diperoleh siswa adalah 7. Nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 9. Menafsirkan data dari tabel berarti menyebutkan informasi yang tidak tertulis dalam data. Membaca data dalam bentuk grafik atau diagram. Berikut ini akan saya tampilkan grafik hobi siswa kelas 4. Dari grafik atau diagram dapat kita baca kesimpulan. Siswa laki-laki yang suka membaca ada 2 orang. Siswa perempuan yang suka membaca ada 8 orang. Siswa laki-laki yang suka olahraga ada 4 orang. Siswa perempuan yang suka olahraga ada 4 orang. Siswa laki-laki yang suka memasak ada 1 orang. Siswa perempuan yang suka memasak ada 3 orang. Membaca data dari grafik berarti menyebutkan informasi yang tertulis dalam data atau menginformasikan data. Menafsirkan data dalam bentuk grafik atau diagram. Berikut ini akan saya tampilkan grafik hobi siswa kelas 4. Dari grafik atau diagram dapat kita tafsirkan kesimpulan. Jumlah siswa keseluruhan ada 20 siswa. Siswa kelas 4 lebih banyak mempunyai hobi olahraga, yakni laki-laki 8 siswa dan perempuan 4 siswa. Menafsirkan data dari grafik atau diagram berarti menyebutkan informasi yang tidak tertulis dalam data. Kesimpulan 1. Membaca data dari tabel dan grafik atau diagram berarti menyebutkan informasi yang tertulis dalam data atau menginformasikan data. 2. Menafsirkan data dari tabel dan grafik atau diagram berarti menyebutkan informasi yang tidak tertulis dalam data atau menginformasikan data yang tidak tertulis. Demikian tadi apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan demi kita semua.